Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah zikirhu berawal dari kata hu. Dalam buku The Music of Life karya Hazrat Inayat Khan, seorang sufi asal India yang banyak meneliti tentang musik dan mistik suara, menulis bahwa Sang Maha Kuasa yang dipanggil dengan beragam nama dalam agama maupun aliran-aliran spiritual itu bermuara pada satu sebutan, yaitu hu. Inayat Khan menyimpulkan ini setelah melakukan penjelajahan, pengalaman, dan pengamatan serius terhadap konsep suara. Baginya kenyataan material maupun spiritual berawal dari suara. Vibrasi yang merambat melalui ruang dan waktu memadat jadi bentuk-bentuk dan rasa-rasa. Maka suara menjadi dasar atas segala keadaan atau kejadian. Menjelma menjadi warna, kata juga, dan benda-benda. Hu adalah inti dari suara, lantas melahirkan beragam keadaan, baik yang terdeteksi indera maupun yang bersifat spiritual. Pada kisaran frekuensi tertentu, suara mewujud menjadi kayu, besi, batu-batu, dan semacamnya. Dalam fase yang lain, suara juga menjelma sebagai denyut perasaan, kegelisahan, amarah, kepedulian, dan sebagainya. Hu merupakan awal dari akhir atau dari sebuah bunyi yang disebabkan pergerakan benda pada pemahaman mistik sufisme yang didalami Inayat. Hu merupakan abstraksi dari apa yang disebut kehidupan, termasuk desis nurani. Ketika seseorang berdoa atau mengeluh, nama dari semesta sesungguhnya dan bukan buatan manusia. Inayat Khan lalu menarik tafsir bahwa semangat ketuhanan sebagaimana yang terekam pada narasi kitab suci diperolehi melalui interpretasi atas suara kosmik. Intisari suara atau hu adalah simbol abstrak yang berusaha dimengerti manusia dalam perjalanannya mengenal Sang Kuasa. Yang dilakukan Inayat sesungguhnya adalah penjabaran pemahaman tentang konsep ketuhanan lewat jalur kebudayaan. Inayat tidak sedang bersimulasi sekedarnya. Dia seorang pemusik sufi sekaligus peneliti yang telaten dan tidak main-main. Dia menyelami lautan tanda tanya untuk mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan Tuhan itu. Hu adalah sebuah kata dari bahasa Sangsekerta yang berarti memohon atau menyeru. Tentunya ini mencengangkan, sebab memohon atau menyeru adalah kerja pada manifestasi suara, meski batin sekalipun. Proto-Indo-Eropa sebagai rumpun bahasa tua di dunia memiliki sebuah kosakata yang menyerap tema hu dengan gut, artinya sesuatu yang dipanggil. Ketika diserap dalam bahasa Proto-Germanik, gut berubah menjadi gutan. Oleh bahasa Norse tua yang digunakan bangsa Viking di bilangan Skandinavia, gutan diserap menjadi gut hingga menempel pada bahasa Inggris kuno sebagai good, yang berlaku hingga masa Inggris modern. Semua mempunyai arti yang sama, yaitu sesuatu yang dipanggil, sumber permohonan. Kata God sendiri untuk pertama kalinya digunakan pada manuskrip kuno. Codex Argentius atau Silver Book pada abad ke-6 dalam bahasa Gotik ditulis Gup. Terdapat pola saling jalin yang sinambung.
Kata God yang dipakai hingga kini itu merupakan jelmaan dari simbol temali bahasa yang sumbernya dari Sanskrit. Hu telah mengalami evolusi eja dan tulis, terserap pada beragam bahasa, lalu memuncak pada God yang tenar sebagai pembahasan atau sang kholik. Kata hu juga turut memengaruhi istilah penting lain, sebutlah human, akarnya masih sama, berinduk kepada sang sekerta. Merupakan gabungan dua kata yang saling melengkapi, yaitu hu dengan arti seperti dijelaskan di atas, dirangkai dengan kata manu yang artinya ciptaan atau makhluk yang cerdas. Tentu terdapat hubungan antara keduanya. Jika hu diurai dengan penerjemahan lugas yang berarti pencipta, lalu manu adalah ciptaan yang mempunyai daya pikir, maka pengertian human seperti pemahaman terkini itu sudah cocok adanya. Pada sisi yang lain, bahasa Indonesia juga mengalami kata manusia yang di dalamnya terkandung manu, khususnya untuk kata manusia, diserap utuh dari hasanah Sanskrit, yaitu manusia yang pakai y-nya, dengan arti yang sama. Dengan human pada bahasa Inggris, manusia diterjemahkan sebagai ciptaan yang berakal budi atau mankind. Istilah hu juga termaktub dalam mitologi, misalnya hikayat Tahuti di Mesir kuno. Menurut cerita itu, hu adalah penyuaraan atau mantra agung untuk pemujaan kekuatan supranatural yang paling tinggi. Manuskrip Old Kingdom Pyramid Text yang diperkirakan ditulis pada zaman 400 sampai 2300 sebelum Masehi menyebutkan kata itu dengan ejaan HW yang dibaca hu. Tentu saja penerapan penggunaan huruf hieroglif mantra tersebut dimaksudkan untuk memuja sebuah ide besar atau penciptaan. Dalam seni rupa Mesir kuno, ide besar penciptaan tadi dilambangkan dengan manusia berkepala burung. Perwujudan visual yang oleh orang Mesir dipanggil dengan nama Thoth. Di kemudian waktu, kata ini diadopsi bahasa Inggris menjadi thought, artinya memahami lewat pikiran. Nama Tehuti merupakan paduan dari tiga kata, yaitu te, hu, dan ti. Ketiganya berinduk pada bahasa Proto-Indo-Eropa. Te artinya kamu. Kemudian bahasa Inggris menyerapnya sebagai de atau de. Deret selanjutnya kata hu diartikan yang tak terjelaskan, dan terakhir ti artinya adalah dia. Sehingga lengkapnya Tehuti diterjemahkan menjadi kamu adalah hu, kamu adalah dia. Mitologi Iran yang merupakan turunan budaya Persia juga menyinggung lemah hu pada simbol-simbol kebudayaannya. Sebut saja Huma, sebuah simbol tentang makhluk surgawi yang digambar menyerupai burung ponik. Kata Huma dalam mitologi itu berasal dari kata Humaya, bahasa Iran kuno atau Indo-Iranian, yang merupakan gandengan dari dua kata, yaitu hu yang berarti semangat ilahiyah dan maya yang artinya air. Burung itu memang dimaknai sebagai lambang tentang arus spiritualitas yang bening, mengalir seperti air menuju ilahi. Selain itu, pada masyarakat Iran kuno, Huma juga diapresiasi sebagai simbol keberuntungan. Pada tradisi sufistik Iran awal, upaya-upaya pencapaian kebahagiaan dalam laku spiritual diilustrasikan seperti halnya manusia yang berusaha meraih burung Huma. Dia yang berhasil menangkapnya akan bahagia dan juga beruntung. Demikian pula pada kisah-kisah lain yang tersebar di dunia. Unsur hu diambil untuk menandai sesuatu yang istimewa. Misalnya trompet Krishna dalam epos besar Mahabharata.
dideskripsikan sebagai media untuk mendengungkan suara yang berbunyi hu. Kosmologi Tibet juga menyertakannya seperti yang disampaikan oleh Giuseppe Tucci, peneliti kebudayaan dan sejarah Tibet yang menulis buku The Regions of Tibet. Dia mengatakan bahwa orang Tibet mempercayai alam semesta tercipta dari napas Tuhan yang bernada hu, sehingga seluruh karsa atau kehendaknya terbangun dengan indah. Bahasa Indonesia memilih kata Tuhan sebagai bahasa representasi atas eksistensi Sang Maha Kuasa. Pada sebuah artikel yang pernah termuat di salah satu koran terkemuka, ahli bahasa yaitu Remi Silado menjelaskan dengan menarik mengenai riwayat kemunculan kata ini. Tuhan diambil dari kata tuan, terselipnya huruf H diantaranya adalah kasus biasa yang banyak terjadi di dalam bahasa Indonesia. Seperti asut menjadi hasut, utang menjadi hutang, empas menjadi hempas, silakan menjadi silahkan. Menurut Remi ini terjadi sering dengan kasus nominatif dalam singularis dalam tata bahasa Sangsekerta, Kekawi, dan Jawa. Misalnya tertulis Hana dibaca Ono, Hapa dibaca Opo. Serti Melchior Lediteker, seorang pendeta tentara yang berlatar belakang pendidikan kedokteran atas perintah VOC yang menginisiasi pemisahan kata Tuhan dan Tuan. Pada masa sebelumnya kata Tuan ditulis dalam ejaan kala itu Toewan atau ejaan dahulu dimaknai ganda. Toewan bisa berarti Tuhan seperti yang dipahami sekarang, sekaligus Tuan yang setara dengan kata majikan. Pada konteks manusia lalu lewat pertimbangan Leitsdeker, makna kedua kata itu dibedakan dengan jelas. Meskipun sama-sama bermakna sebagai sesuatu yang dijadikan curahan pengabdian. Namun kata Tuhan kemudian menempati posisi tertinggi dikarenakan sifat keilahian yang disematkan. Sedangkan Tuhan dicukupkan pada konteks insani, makhluk ciptaan ilahi. Kata Tuhan sendiri bukan kata yang baru bagi penghuni kepulauan ini. Melayu juga menggunakannya, demikian pula suku Jawa. Setelah ditelusuri, istilah itu pun tidak murni satu tema atau kata, tapi merupakan gabungan dua kata yang induknya sama-sama ke Sangsekerta. Keduanya adalah tu dan fan. Tu artinya pemberi kasih sayang, yang oleh bangsa Inggris diterjemahkan dengan God of Love. Lalu besertanya kata fan yang kemudian diserap menjadi wan, artinya pujian. Tuan atau Toewan pada perjalanannya digunakan sebagai sapaan. Letaknya berada di depan nama seseorang yang dihormati, semacam sebutan paduka, yang mulia, yang tercinta, atau tulisan penyapa pada surat masa kini yang terhormat atau YTH. Konon tu adalah kata yang akrab dengan kebudayaan Nusantara. Dugaannya karena pengaruh paham kapitayan yang disinyalir pernah besar dan dianut oleh sebagian besar penghuni kepulauan Jawa di masa lalu. Ajaran spiritual yang meyakini adanya zat penguasa mutlak disifatkan sebagai tan keno kinoyo ngopo, tak bisa diperkirakan, tak mampu diapa-apakan. Bahkan bisa jadi tan keno kinoyo ngopo juga bermakna yang tak mampu dinamai karena agung dan sucinya. Apakah pemaknaan ini juga yang mendasari kenapa para ahli bahasa sebelum Leitsdeker kebingungan mencari persamaan kata God, manifestasi atas penyifatan adikodrati yang dianggap sumber segala sumber itu, terpancar pada segala hal yang punya unsur kata tu dan to, baik yang negatif ataupun yang positif. Hakikatnya berangkat dari awal yang sama.
Pemeluk kapitayan meyakini adanya kekuatan supranatural pada Watu, Tugu, Tulang, Tunggul, Tuban, Tumba, Tungga, Tulup, Turumbuhan, Tosan, Topong, Toparem, Toya. Saat melakukan ritual pemujaan, para penganut kapitayan juga menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu. Barangkali kepercayaan dan tata cara peribadatan seperti inilah oleh para pelancong kemudian disebut sebagai animisme dan dinamisme. Dari sebuah kata hu, kemudian hari-hari orang mengenal God, kemudian tu menjadi Tuan hingga Tuhan. Layaknya resonansi ide yang menggelinding, lalu setidaknya beginilah gambaran bagaimananya kebudayaan dari masing-masing peradaban berusaha untuk melakar misteri keberadaan Sang Pencipta, menafsirnya lewat nama-nama, mencicil pemahaman tentang Tuhan melalui rangkai riwayat kata. Begitulah sejarah zikir hu atau hu kita ambil dari sudut pandang semua riwayat-riwayat atau sejarah-sejarah masa lalu. Semoga uraian ini bisa bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.